Berlia Nurani. Hadirah Ustaz. Nah, Suma Harisatun. Hadirah Ustaz. Nah, Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Nah, Eka Lutfia. Hadirah Ustaz. Nah, Siti Sa'idah. Hadirah Ustaz. Nah, Nur Ain Wison. Hadirah Ustaz. Nah, Alkia Miftah Rizki. Hadirah Ustaz. Nah, Ahya Nur Faza. Hadirah Ustaz. Nah, Sapri M. Zeno. Hadir Ustaz. Nah, Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Nah, Sofi Aulianisha. Sofi Aulianisha lama ya. Fadia Hadirah Ditafa. Ustaz. Hadirah. Nah, Fadia Ditafa wa Ibah. Anazma Fauzan. Anazma Fauzan. Kawan tadi Ustaz. Nah, Siti Teguh Utami. Hadirah Ustaz. Nah, Najwa Lupita. Hadirah Ustaz. Nah, Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Nah, Didi Supatmadi. Imran Waila Kombi. Hadir Ustaz. Hadir. Umu Abdurrahman. Hadirah. Zahra. Zahra mawjud amla? Lama ya. Majudah. Mawjud. Nah, siapa yang belum gabung? Didi Supatmadi belum ya? Didi terus ya, nah yang lain sudah gabung. Baik, silakan. Ain Wison, gimana? Di antara yang 4 orang ini siapa yang siap duluan? Ain Wison, gimana? Nah, Ustaz sudah siap. Ya, silakan di-share di grup. Di Zoom maksudnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Syukron jazakumullahu khairan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Ana. Izinkan Ana untuk mempresentasikan materi yang berjudul Metode Keteladanan Uswah Hasanah dalam Quran Surah As-Saff ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat 2-3. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan teguran kepada orang-orang munafik yang berjanji kepada orang-orang mukmin untuk menolong mereka di medan perang. Namun, ternyata mereka berbohong. Dalam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Quran Surah As-Saff ayat 2 merupakan bentuk pengingkaran terhadap sikap orang yang berjanji namun tidak ditepatinya, atau yang berkata namun tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Melalui Quran Surah As-Saff ayat 2-3 ini, para ulama salaf menjadikannya dalil mengenai wajibnya menepati janji secara mutlak, baik itu janji yang bisa mengakibatkan denda atau tidak. Para ulama salaf tersebut
juga berhujjah dengan hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Ketika berkata, dia berbohong. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Dan ketika dipercaya, dia berkhianat. Ibnu Katsir. Kemudian pengertian metode keteladanan atau uswah hasanah. Uswah berarti contoh atau panutan. Hasanah berarti baik atau terpuji. Jadi, uswah hasanah adalah contoh yang baik, sebuah metode pendidikan Islam di mana seorang pendidik atau dai memberikan contoh nyata dalam ucapan, perbuatan, dan sikapnya, sehingga orang lain terinspirasi untuk meniru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik atau uswah hasanah. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Kemudian nilai-nilai keteladanan dalam Quran Surah As-Saff ayat 2-3. Yang pertama, kejujuran dan konsistensi, yaitu orang beriman harus selaras antara perkataan dan perbuatannya. Kemudian yang kedua, integritas moral. Seorang guru, pemimpin, atau pendakwah tidak cukup hanya berbicara, tetapi harus mendahului dengan tindakan. Yang ketiga, efektivitas teladan. Teladan yang baik lebih kuat pengaruhnya daripada nasihat tanpa perbuatan. Yang keempat, menjauhi kemunafikan. Ucapan tanpa amal adalah ciri kemunafikan dan kebohongan. Yang kelima, pendidikan dengan akhlak. Pendidikan Islam bukan hanya teori, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku dan akhlak nyata. Kemudian penerapan dalam metode keteladanan. Yang pertama dalam keluarga. Orang tua mencontohkan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, berkata sopan, dan sabar kepada anak. Waktu, disiplin, dan adil dalam menilai, bukan hanya menyuruh murid berbuat baik. Kemudian dalam masyarakat, pemimpin menunjukkan kejujuran, menepati janji, dan menegakkan keadilan. Dengan keteladanan, nilai-nilai Islam dapat ditanamkan lebih kuat dalam jiwa masyarakat. Kesimpulannya, metode keteladanan atau uswah hasanah dalam Quran Surah As-Saff ayat 2-3 menekankan pentingnya keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Allah sangat membenci orang yang hanya berbicara tanpa mengamalkan. Oleh karena itu, dalam pendidikan, dakwah, dan kehidupan sehari-hari, setiap muslim dituntut untuk menjadi contoh nyata dalam akhlak, ucapan, dan amal perbuatan. Dengan keteladanan, nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan, tetapi dihidupkan dalam kehidupan nyata. Sekian dari Ana, syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ini penting ya, sebagai guru kita memberikan keteladanan yang baik kepada murid-muridnya ya, dalam berperilaku, dalam berlaku sopan, santun, dan sebagainya ya. Di dulu itu masih ada guru killer mungkin ya dulu, tapi insya Allah sekarang sudah tidak ada. Dan guru killer itu biasanya hanya di sekolah umum. Ya kalau sekolah agama tidak ada. Di pondok pesantren itu baik-baik insya Allah ya. Antum ya calon-calon ustadz bahasa Arab insya Allah sangat baik ya. Dan kalau ini ada apa namanya ya, penilaian ya. Jadi guru-guru di sekolah formal itu ketika ngajar di Binbas misalnya, Masya Allah mereka sangat terharu ya, oh bagus banget akhlak mereka ya, gitu ya. Itu kan pondok pesantren begitu ya. Di sekolah-sekolah Islam juga begitu. Makanya di banyak sekolah seperti Gunung Kidul misalnya, atau Anda pernah lihat di Bulu Sukoharjo itu sekolah SD-nya diminati ya, bahkan mengalahkan sekolah negeri. Mengapa? Karena
sekolah-sekolah salaf itu memberikan keteladanan, dan ya alhamdulillah akhlak mereka lebih baik daripada di sekolah-sekolah, maksudnya siswa sekolahnya di sekolah umum, ya lebih 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 peduli pada sholat mereka, ya. Ini masya Allah, ini adalah suatu hal yang pengakuan, ya. Jadi bahkan ada sekolah negeri yang nggak ada muridnya, kalah sama sekolah salaf. Sekolah Muhammadiyah pun kalah, ya, lebih banyak sekolah salaf. Nah, itu adalah bukti, ya. Jadi ini harus dipertahankan, ya. Nah, jadi keteladanan. Baik, selanjutnya yang kedua, siapa yang sudah siap? Nah, siap. Nah, betul. Afan, Fauzan, jadi sharekan. Slide yang pertama, Afan. Belum ya? Bismillah. Sudah. Sudah. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Al-Ustadz Syaiful Anam hafizahullah ta'ala selaku pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi dan juga teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan yaitu Tafsir Tarbawi tentang pentingnya musyawarah dalam dunia pendidikan yang terambil dari surat Asy-Syura ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum. Adapun ayat lengkapnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya salah satu ciri orang beriman adalah menjadikan urusan mereka dengan bermusyawarah. Ini menunjukkan bahwasanya musyawarah bukan hanya budaya sosial, tapi juga prinsip sebuah pendidikan. Afan, lanjut slide yang kedua. Kemudian makna umum pada ayat ini yang pertama adalah musyawarah adalah ciri orang yang beriman. Yang kedua, yang mana orang-orang yang bermusyawarah itu ditempatkan sejajar dengan orang-orang yang sholat dan berinfak. Kemudian makna umum yang ketiga yaitu menunjukkan pentingnya musyawarah dalam kehidupan sosial. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan musyawarah
sejajar dengan ibadah besar seperti menaati Allah, menegakkan sholat dan berinfak. Ini menunjukkan betapa pentingnya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Bagi dunia pendidikan, musyawarah adalah fondasi dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan membangun hubungan yang sehat antara guru, siswa, dan orang tua. Next, slide yang berikutnya. Kemudian nilai tarbawi dari ayat ini, yang pertama adalah melatih kerendahan hati, yang kedua menumbuhkan budaya ilmiah, yang ketiga menguatkan ukhuwah, yang keempat mendidik tanggung jawab, dan yang terakhir melatih komunikasi dan kepemimpinan. Musyawarah mengandung banyak nilai pendidikan. Yang pertama tadi melatih kerendahan hati, karena kita mau mendengar pendapat orang lain. Jadi dengan bermusyawarah kita dilatih untuk menghargai orang lain dan merendahkan diri kita. Kemudian yang kedua tadi menumbuhkan budaya yang ilmiah. Karena setiap pendapat dalam bermusyawarah itu harus dalam berpendapat ketika bermusyawarah itu harus memiliki pendapat yang ada alasannya atau ada hujjahnya. Jadi sehingga bisa menumbuhkan budaya ilmiah. Yang ketiga tadi adalah memperkuat ukhuwah dan kerjasama. Dengan bermusyawarah kita juga bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah dan juga kerjasama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian menumbuhkan tanggung jawab bersama atas keputusan yang dibuat. Jadi setelah musyawarah itu ditentukan, maka semuanya harus bertanggung jawab atas keputusan yang disepakati tersebut. Kemudian yang terakhir tadi adalah melatih komunikasi serta kepemimpinan bagi siswa. Kemudian yang berikutnya yang keempat, implementasi untuk guru dan sekolah. Yang pertama adalah musyawarah dalam penyusunan program, kemudian penyelesaian masalah siswa, dan yang ketiga pengembangan sekolah dan rapat koordinasi. Di tingkat guru dan sekolah, musyawarah bisa diwujudkan dalam penyusunan program pembelajaran, evaluasi kurikulum, dan penyelesaian masalah siswa. Ketika guru bermusyawarah, keputusan yang dihasilkan lebih adil dan lebih diterima oleh semua pihak. Musyawarah juga menjadi wadah untuk menyesuaikan visi misi sekolah. Kemudian yang kelima, yaitu implementasi untuk siswa. Yang pertama, itu dalam pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS. Yang kedua, diskusi kelompok. Dan yang ketiga, menyelesaikan konflik secara damai. Dalam kasus musyawarah konteks siswa, yaitu siswa juga harus dilatih untuk bermusyawarah. Contohnya saat memilih ketua kelas atau OSIS, mereka belajar tentang demokrasi yang beradab. Dalam diskusi kelompok, siswa belajar menyampaikan pendapat dan menghargai teman yang lain. Dan ketika ada konflik, musyawarah menjadi sarana penyelesaian yang lebih damai dibandingkan emosi atau kekerasan. Kemudian yang keenam, musyawarah dalam keluarga. Musyawarah dalam keluarga, dalam mendidik keluarga. Yang pertama, menentukan jadwal belajar, kemudian kerjasama antara orang tua, guru dan siswa, kemudian pengambilan keputusan yang melibatkan anak. Peran musyawarah juga penting di keluarga. Orang tua dan anak bisa bermusyawarah menentukan jadwal belajar, memecahkan masalah atau memilih langkah terbaik bagi pendidikan anak. Keterlibatan anak dalam musyawarah membuat mereka merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang disepakati. Kemudian yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh yaitu hikmah pendidikan syura atau pendidikan bermusyawarah. Yang pertama, metode tarbiyah Qur'ani.
Yang kedua, keputusan lebih berkualitas. Yang ketiga, menumbuhkan keadilan dan kebersamaan. Yang terakhir, membentuk generasi pemimpin yang bijak. Musyawarah memiliki banyak hikmah. Ia adalah metode tarbiyah Quran yang membentuk kedewasaan. Keputusan yang dihasilkan juga lebih berkualitas karena melibatkan banyak sudut pandang. Selain itu, musyawarah menumbuhkan rasa keadilan dan kebersamaan. Pendidikan yang menanamkan musyawarah akan melahirkan generasi pemimpin yang bijak dan tidak otoriter. Kemudian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, musyawarah adalah kunci penting dalam membangun karakter dan kualitas pendidikan. Musyawarah membentuk pribadi yang sopan, dewasa, dan mampu bekerja sama. Jika budaya musyawarah ini dibiasakan di sekolah, keluarga, dan masyarakat, ya, maka akan lahirlah generasi yang matang, beradab, dan memiliki kepemimpinan yang baik. Syukran, hadza minni. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, nasihat buat kita semua ya untuk mengedepankan musyawarah sebagaimana anjuran Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wasyawirhum fil amr. Ya, musyawarah dalam banyak hal ya. Urusan rumah tangga, urusan keluarga, urusan sekolah ya, atau di mana-mana kita berada, utamakan musyawarah dalam mengambil kebijakan. Baik, selanjutnya ada yang ketiga, siapa yang sudah siap? Ada Ayah Nurfaza. Nah, Ustaz. Silakan. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, Ana insyaallah akan mempresentasikan topik tafsir tarbawi tentang pentingnya literasi Quran Surat Al-Qalam ayat 1. Pendahuluan. Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang turun adalah perintah membaca, Iqra. Dan surah yang turun kedua menurut sebagian besar ulama tafsir adalah surat Al-Qalam, yang berbicara tentang alat tulis atau pena. Ini menunjukkan bahwa membaca input dan menulis output adalah dua sayap kemajuan umat Islam. Teks ayat dan terjemahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wama yasturun. Yang artinya Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Makna mufradat atau kosakata Nun. Maknanya termasuk huruf muqatta'ah atau huruf-huruf terpotong. Salah satu tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa nun di sini bermakna tinta atau tempat tinta. Ini adalah simbol dari bahan baku literasi. Al-qalam, pena atau alat tulis. Benda beku yang jika dipegang oleh tangan manusia berilmu, ia menjadi hidup dan mampu mengubah dunia. Yasturun, apa yang bermakna apa yang mereka tulis atau goreskan. Kata sator berarti baris. Ini merujuk pada hasil karya tulisan yang tersusun rapi. Tafsir umum ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, yaitu pena atau al-qalam. Dalam kaidah tafsir, apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, maka hal tersebut memiliki kedudukan yang sangat agung dan urgensi yang tinggi. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa
Sumpah ini adalah peringatan bagi manusia tentang nikmat Allah berupa kemampuan menulis. Dengan pena, ilmu dicatat, sejarah diabadikan, dan wahyu dituliskan sehingga sampai kepada kita hari ini. Tanpa pena dan tulisan, ilmu pengetahuan akan hilang bersama matinya para ulama. Nilai-nilai tarbawi atau pendidikan dan pentingnya literasi. Dari ayat yang singkat ini, kita dapat mengambil pelajaran pendidikan atau tarbiyah yang mendalam mengenai literasi. Yang pertama, literasi adalah perintah. Menulis dan membaca bukan sekedar hobi atau tuntutan akademis, melainkan manifestasi keimanan. Allah memuliakan alat tulis, pena, dengan menjadikannya objek sumpah. Artinya, seorang muslim yang aktif dalam dunia literasi, membaca, meneliti, menulis, sejatinya sedang menjalankan aktivitas yang dimuliakan Allah. Yang kedua, konsep qaidul ilm, mengikat ilmu. Dalam tradisi pendidikan Islam, hafalan adalah satu hal, namun tulisan adalah pengikatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Pena atau al-qalam mengajarkan kita bahwa pendidikan memerlukan dokumentasi. Ide-ide cemerlang, hikmah, dan ilmu pengetahuan harus ditulis agar tidak menguap. Literasi mencegah lupa yang merupakan sifat dasar manusia. Yang ketiga, pewarisan peradaban atau transfer of knowledge. Frasa wama yasturun dan apa yang mereka tuliskan mengisyaratkan adanya jejak rekam. Pendidikan tidak akan maju jika setiap generasi harus memulai dari nol. Dengan literasi, generasi ini bisa membaca karya ulama terdahulu, mengembangkannya dan mewariskannya ke generasi depan. Inilah esensi kemajuan peradaban. Yang keempat, tanggung jawab moral dalam menulis. Ayat ini menggunakan kata kerja masa kini atau sedang berlangsung, fi'il mudhari, yaitu yasturun. Ini mengandung pesan muraqabah atau pengawasan. Apapun yang kita tulis, baik di kertas maupun di status media sosial, sedang disaksikan oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Tarbiyah akhlak literasi dalam Islam harus bertanggung jawab. Pena atau jari di era digital tidak boleh digunakan untuk menyebar hoaks, fitnah, atau kebencian, tetapi harus digunakan untuk al-haq, kebenaran. Yang kelima, keunggulan intelektual. Pena adalah simbol intelektualitas. Allah ingin umat Islam menjadi umat yang cerdas, bukan umat yang terbelakang. Umat yang memegang pena akan memimpin dunia, sedangkan umat yang menjauhi literasi akan menjadi pengikut belaka. Kontekstualisasi di era digital. Di zaman modern, makna pena telah bertransformasi menjadi keyboard, layar sentuh, dan perangkat digital. Tafsir ayat ini menjadi semakin relevan. Yang pertama, saring menjadi sharing, pentingnya literasi digital agar tidak termakan berita palsu. Produktivitas, yaitu gunakan gawai sebagai kolam modern untuk menghasilkan karya, tulisan, konten positif, bukan sekedar menjadi konsumen konten sampah. Penutup atau kesimpulannya, Surah Al-Qalam ayat 1 adalah penegasan ilahi tentang pentingnya budaya tulis-menulis. Sebagai pendidik, orang tua, atau penuntut ilmu, mari kita hidupkan kembali semangat literasi ini. Jangan biarkan pena kita kering dari kebaikan, dan jangan biarkan catatan amal kita kosong dari karya yang bermanfaat bagi umat. Allahu a'lam bishawab. Nah, Sekian ya, silakan. Sekian yang bisa Anda sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, Anda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, inilah ya bahwa pentingnya menulis. Jadi generasi zaman sekarang mungkin agak banyak yang enggan menulis, inginnya mendengar ya. Padahal ya ilmu saydun, ilmu itu seperti hewan yang liar, gesit, maka perlu ditulisnya dan juga perlu berhati-hati dalam tulisan. Artinya jangan sampai menunjukkan kepada keburukannya, karena
kebaikan yang kita tulis melalui kolam kita itu mendapatkan pahala. Nah, tapi sebaliknya kalau kita menganjurkan kepada keburukan dan seterusnya, maka bukan pahala tapi dosa yang akan kita dapatkan. Baik, selanjutnya mungkin ada yang keempat ya, silakan. Sudah siap? Insya Allah siap Ustaz. Sebentar Ana share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dosen pembimbing kami Ustaz Syaiful Anam Hafizahullah, semoga Allah menjaganya, serta teman-teman sekalian yang semoga Allah rahmati kita dalam kebaikan. Langsung saja, saya akan membawakan konsep tarbiyah jiwa dalam Al-Quran, surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Konsep tarbiyah jiwa dalam Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10 menekankan bahwa Allah Ta'ala telah menyempurnakan jiwa manusia dengan memberikan dua potensi, yaitu fujur atau kecenderungan kepada keburukan dan takwa atau kecenderungan kepada kebaikan. Pendidikan jiwa ini bertujuan untuk mensucikan jiwa dengan memilih dan mengembangkan potensi takwa sehingga akan beruntung, dan sebaliknya, jiwa yang dikotori maka akan merugi. Pada surah Asy-Syams, penjelasan surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Pada ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha, yang artinya demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Dijelaskan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menekankan pentingnya jiwa manusia yang telah disempurnakan baik secara fisik maupun fitrahnya. Tujuan penciptaan ini adalah agar manusia mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Pada ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya lalu Allah mengilhamkan kepadanya jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Penjelasan di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham atau pemahaman kepada manusia untuk memilih antara fujur atau dorongan ke arah keburukan dan takwa, dorongan ke arah kebaikan. Fujur tidak diciptakan agar manusia terjebak di dalamnya, melainkan sebagai pembanding untuk menstimulus kemunculan kebaikan, seperti kejujuran muncul karena ada sifat dusta. Pada ayat ke-9, qad aflaha man zakkaha, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Penjelasan di sini, orang yang beruntung adalah orang yang berhasil mensucikan jiwanya dengan mengembangkan potensi takwanya dan menahan diri dari godaan fujur atau keburukan. Ini dilakukan dengan melatih diri untuk menjauhi duniawi secara berlebihan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-10, waqad khaba man dassaha, yang artinya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maksud di sini orang yang rugi adalah orang yang mengotori jiwanya dengan menenggelamkannya pada keburukan dan dosa. Mengotori jiwa di sini berarti menyembunyikannya dari kesempurnaan dengan berbagai kejelekan dan meninggalkan hal-hal yang bisa menyempurnakan jiwa. Kemudian makna dan konsep penciptaan jiwa yang sempurna. Yang pertama, penciptaan jiwa yang sempurna. Allah Ta'ala menciptakan jiwa manusia secara sempurna pada ayat ke-7 dan memberikan ilham atau petunjuk untuk membedakan antara jalan kebaikan, takwa, dan jalan keburukan, fujur, pada ayat ke-8.
Kemudian potensi pilihan manusia. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara dorongan-dorongan tersebut. Pilihan inilah yang menentukan nasibnya di akhirat nanti. Kunci kesuksesan. Orang yang berhasil mensucikan jiwanya adalah orang yang beruntung, dijelaskan pada ayat ke-9. Kesuksesan dunia akhirat bergantung pada upaya pensucian jiwanya. Kemudian kerugian bagi yang mengotori. Sebaliknya, orang-orang yang mengotori atau menutupi kemuliaan jiwanya dengan dosa dan keburukan, maka ia akan merugi. Dijelaskan pada ayat ke-10. Implementasi tarbiyah jiwa. Yang pertama, menghadapi dunia. Dalam menghadapi dunia, mengarahkan diri untuk taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi keinginan duniawi yang berlebihan, hubbu dunia. Kemudian mensucikan jiwa. Dalam membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk melalui pembinaan karakter religius dengan metode seperti keteladanan, pembiasaan, nasihat, dan ketundukan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi manusia yang beruntung, bertanggung jawab atas pilihan-pilihan hidup untuk mengarahkan jiwa ke jalan takwa sebagaimana yang diajarkan melalui Al-Quran. Kesimpulan konsep tarbiyah jiwa atau pendidikan atau penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7-10 adalah bahwa manusia memiliki potensi bawaan untuk berbuat baik atau takwa dan buruk atau fujur. Dan keberuntungan serta kerugian di akhirat bergantung pada usaha individu untuk menyucikan atau mengotori jiwa tersebut. Poin-poin utama pada ayat-ayat tersebut adalah poin potensi ganda manusia yang dijelaskan pada ayat ke-7 sampai ke-8. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa manusia dengan sempurna dan mengilhamkan kepadanya dua jalan yang kontras, jalan kefasikan atau fujur dan jalan ketakwaan atau takwa. Setiap individu memiliki fitrah dan kemampuan untuk membedakan serta memilih di antara kedua potensi tersebut. Yang kedua, poin kedua, pentingnya penyucian jiwa yang dijelaskan pada ayat ke-9. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Konsep tarbiyah jiwa atau tazkiyatun nafs menekankan pentingnya melatih, mendidik, dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk serta mengembangkannya ke arah kebaikan atau ketakwaan. Poin yang ketiga, ancaman bagi yang mengotori jiwa dijelaskan pada ayat ke-10. Sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Ayat ini memberikan peringatan keras bahwa mengabaikan atau menenggelamkan potensi baik jiwa dengan perbuatan dosa dan maksiat akan menyebabkan kerugian yang besar, azab di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini suatu presentasi yang bagus ya. Jadi artinya apa yang bisa kita serap dari penyajian keempat ini, bahwa pentingnya tazkiyatun nafs ya, penyucian jiwa, sehingga kita menjadi seorang hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Dan orang bertakwa itu ya melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya ya. Dan termasuk adalah membersihkan jiwa dari kotoran akhlak yang buruk dan seterusnya ya. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, cuma 4 ya, ini masih ada banyak sebenarnya, karena 11 tambah 4 baru 15 ya, sementara di sini ada sekitar 23 ya, atau 23 atau 24 mahasiswa. Jadi kalau misalnya anggaplah baru ada 15, berarti masih sekitar 10 atau 9 atau 10 mahasiswa yang belum ya. Kita tunggu besok, pekan depan maksudnya, terakhir ya. Jadi pekan depan itu adalah pekan terakhir bagi siapa-siapa yang ingin presentasinya bersama kita. Maksudnya karena setelah itu akan ada pekan tenang, minggu tenang, dan setelah itu baru ujian UAS ya. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, ini Ana siapkan sedikit ya
mengenai tafsir Tarbawi surat Al-Maidah ayat ke-67. Kita lagi share di tempat antum. Apa Ustaz? Ya. Ana mau presentasi. Oh, siap, sudah siap. Oh ya, boleh, silakan, boleh. Yang sudah presentasi boleh ditaruh namanya di yang sudah presentasi ya. Silakan ditambahkan sendiri. Ya, silakan Farah, Nurul Farah, tafadhali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nurul Farah. Pada kesempatan ini izin mempresentasikan materi mengenai kesabaran dalam proses pendidikan. Penyampaian ini mencakup beberapa bagian yaitu pendahuluan, landasan ayat, makna kesabaran dalam Al-Quran, kesabaran dalam proses pendidikan, dan kesimpulan. Pendidikan merupakan sebuah proses panjang yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, akhlak, dan perbedaan suatu masyarakat. Melalui pendidikan, individu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan hidup sekaligus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan dapat disebut sebagai investasi jangka panjang yang sangat berharga bagi generasi mendatang. Dalam pandangan Islam, keberhasilan dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau kemampuan intelektual semata, melainkan juga membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, doa yang terus dipanjatkan, serta kesabaran yang mendalam. Tanpa kesabaran, seseorang akan mudah menyerah jika menghadapi kesulitan dalam belajar ataupun dalam mendidik. Sebaliknya, dengan kesabaran, proses menuntut ilmu akan terasa lebih ringan, terarah, dan penuh keberkahan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajarkan bahwa kesabaran memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pendidikan. Dalam tafsir Al-Quran, konsep kesabaran tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga mencakup ketekunan dan keuletan dalam melakukan tugas-tugas dengan ketundukan dan tanggung jawab penuh kepada Allah. Makna kesabaran dalam Al-Quran yang pertama, sabar menjaga istiqomah dalam belajar dan beribadah. Yang kedua, sabar adalah kekuatan jiwa dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Yang ketiga, sabar mendatangkan pertolongan Allah, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk bersabar, tetapi juga memberikan jaminan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Hal ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap tantangan yang kita hadapi, ada pertolongan dari Allah bagi mereka yang mampu menahan diri dan tetap berpegang teguh pada keimanan. Kesabaran dalam proses pendidikan. Dalam sudut pandang pelajar, kesabaran dalam pendidikan berarti memiliki sikap tabah, fokus, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan belajar, tidak tergesa-gesa, serta mampu mengelola emosi negatif seperti frustasi dan putus asa. Kesabaran seorang pelajar tampak dari kemampuannya untuk tetap fokus dan tekun dalam belajar, menjaga konsentrasi pada materi, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ia memiliki ketahanan dalam menahan diri dari perasaan negatif, tidak cepat marah atau putus asa, dan mampu tetap tenang dalam menghadapi tantangan. Selain itu,
Pelajar yang sabar menunjukkan ketenangan dalam memahami materi, tidak tergesa-gesa, dan mampu mengendalikan emosinya. Ia juga bersedia menjalin kerjasama dengan guru maupun teman, sehingga proses belajar berjalan lebih harmonis. Kesabaran juga terlihat dari penghargaan terhadap proses belajar itu sendiri, dengan menyadari bahwa ilmu tidak bisa diraih secara instan, melainkan membutuhkan waktu, usaha, dan konsistensi. Bagi pengajar, kesabaran adalah keterampilan fundamental untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, mengelola beragam tingkat pemahaman dan perilaku siswa, serta menghadapi tantangan dalam proses pendidikan. Mengapa kesabaran penting bagi pengajar? Karena untuk menghadapi perbedaan tingkat pemahaman siswa, membantu mengelola perilaku siswa dengan bijak, menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan positif, memotivasi siswa agar lebih berusaha dan terlibat aktif, hingga membentuk karakter siswa dalam jangka panjang. Bagaimana kesabaran diterapkan dalam praktik? Dengan memberikan waktu dan arahan agar siswa bisa bertanya dan mengeksplorasi materi, membangun hubungan positif yang membuat siswa merasa aman untuk belajar, menghadapi kesalahan siswa dengan refleksi, bukan hukuman semata, hingga menjadi teladan agar siswa tetap berusaha menghadapi tantangan tanpa menyerah. Dalam proses pendidikan, kesabaran adalah nilai penting dalam pendidikan, baik untuk pendidik maupun peserta didik. Dengan kesabaran, berbagai rintangan dapat diatasi. Ketekunan belajar dapat terus terjaga dan suasana belajar yang kondusif dapat tercipta. Bagi pendidik, kesabaran dapat dikembangkan melalui refleksi diri untuk menyadari pemicu emosi dan membangun pola pikir yang lebih tenang. Praktik mindfulness seperti pernapasan dalam atau meditasi dapat membantu mengelola stres. Selain itu, memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa, serta mengembangkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset dapat membuat guru lebih siap dalam menghadapi berbagai dinamika kelas dengan sabar. Bagi peserta didik, kesabaran dilatih dengan membiasakan diri, fokus dan tekun saat belajar, tidak cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan, serta mengulang materi yang belum dipahami atau bertanya kepada guru maupun teman. Pelajar juga perlu terbuka terhadap perbedaan pandangan melalui diskusi, sekaligus melatih diri untuk mengelola frustasi dengan cara yang lebih positif, misalnya melalui relaksasi. Dengan cara ini, kesabaran akan berkembang seiring proses belajar. Kesimpulan dalam pembahasan Ana, kesabaran merupakan pilar utama dalam proses pendidikan yang melibatkan pendidik maupun peserta didik. Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 153, menegaskan bahwa sabar dan doa menjadi kunci untuk meraih pertolongan Allah. Dalam praktik pendidikan, kesabaran membantu pelajar untuk tetap tekun, fokus, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sementara bagi pendidik, sabar menjadi bekal untuk membimbing, memahami perbedaan, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dengan menjadikan kesabaran sebagai fondasi, proses pendidikan tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang kuat, tenang, dan berdaya juang tinggi. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu ya karena ada adzan di sini.
Baik, bismillah. Insyaallah tabarakallah, ini satu hal yang menarik ya. Dari apa yang disampaikan oleh pemateri yang kelima, ya, penyaji makalah yang kelima, Nurul Farah, ya, terkait dengan tantangan kekinian ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, ana mungkin melengkapi waktu ya sampai sekitar yang mendekati jam 12 ya, mudah-mudahan ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, ini tafsir terbaru terkait surat Al-Maidah ayat ke-67. Ya. Jadi di surat ini ya, ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, bagaimana untuk menyampaikan risalah, mengajarkan ilmu ya, kepada para sahabat, dan tentunya juga ada tafsir-tafsir yang berkaitan dengan ini ya. Bahkan ada ulama yang misalnya seperti Syekhul Islam Taimiyah menyatakan bahwa ini tidak hanya untuk Rasul tapi juga untuk penerusnya ya, penerusnya. Jadi al-ulama warasatul anbiya ya. Baik, di surat ini bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul ya. Wahai nabi gitu ya. Balligh, sampaikanlah ma unzila ilaik, apa yang telah diturunkan kepadamu, min rabbika, dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, dan jika engkau tidak melakukan itu, fama ballaghta risalatah, ya, maka engkau tidak menyampaikan amanahnya, ya, amanah risalah kan gitu ya. Kan di antaranya beliau kan tugas untuk menyampaikan ya, balik, bahkan Rasulullah juga kepada kita semua ya, balik wa anni walau ayatan, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, kemudian wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memeliharamu, memelihara engkau minan nas, dari gangguan manusia. Jadi dijamin Allah akan lindungi, jangan khawatir, jangan takut ya. Begitu juga kita ya sebagai seorang dai misalnya, talibul ilm, sebagai mudarris di pondok, di sekolah dan seterusnya, tidak boleh takut, Allah bersama kita. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah pada orang-orang yang kafir. Ya, artinya kalau kita tidak berhasil mendakwahi orang-orang kafir ya, janganlah bersedih ya, sungguhnya hidayah itu adalah milik Allah. Jadi hidayah itu diberikan, innallaha yahdi may yasha, innaka la tahdi man ahbabta, dalam ayat yang lain disebutkan ya, innaka, sungguhnya engkau Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai ya. Misalnya kita ada saudara kita didakwahi, diajak, dinasihati, sebenarnya tidak mau ya, bisa ngambil ini apa namanya, satu ya Rasul saja gitu ya, seorang terbaik, seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan hidayah ya. Kemudian Allah taala menyatakan apa? Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi ya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini ada faedah-faedah yang terkandung pada ayat Al-Maidah ayat 67. Yang pertama, kewajiban menyampaikan risalah. Ya. Di satu hadis ya, di kitab Arba'in Nawawi ya, Rasulullah menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, siapa yang melihat suatu kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Artinya kalau itu dalam konteks ada ada kemungkaran ya, tapi kalau berkaitan dengan risalah ya, misalnya ilmu ya, seorang guru tidak boleh menyembunyikan ya, kebenaran. Seorang dai tidak boleh menyembunyikan kebenaran, harus menyampaikan ya, menyampaikan apa yang memang digariskan dalam Islam ya. Mungkin ada fikih dakwahnya, kita lihat timingnya, apa waktu yang tepat untuk menyampaikan. Tapi jangan kemudian mendiamkan, misalnya para akhwat ya, lihat ada tetangganya, adik kelasnya dan sebagainya tidak pakai kerudung misalnya ya,
tidak menutup auratnya, maka apa kita diam saja? Tidak ya, kita harus sampaikan. Kita harus sampaikan ya bahwa ada kewajiban seorang muslim untuk menutup auratnya. Ya, juga orang kafir misalnya ya, kita sampaikan, ayo masuk Islam. Ayo masuk Islam ya. Islam agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi al-Islam dinan fala yuqbala min. Siapa yang memeluk selain agama Islam maka tidak diterima. Fala yuqbala min, tidak akan pernah diterima. Ada kata lan di situ. Lan itu abadan, selama-lamanya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak dia termasuk orang yang rugi ya, kelak di akhirat. Ya, 6. Kemudian ayat ini menegaskan kewajiban Nabi untuk menyampaikan seluruh wahyu yang diterimanya, termasuk yang berkaitan dengan hukum dan ajaran, tanpa terkecuali semuanya ya. Tidak menyampaikan sebagian risalah berarti sama dengan tidak menyampaikan seluruhnya. Ya, artinya jangan ada yang sembunyikan. Betul, seorang guru ya menyampaikan, ada orang berduaan, Anda sudah menikah belum? Belum ya. Kalau belum menikah segera menikah atau putus, karena tidak ada hubungan yang bukan mahram kecuali dengan menikah. Misalnya begitu. Jadi tidak kemudian mendiamkan ya. Memang kita harus lihat kondisi juga ya. Kalau misalnya nggak memungkinkan ya mungkin sabar dulu. Mungkin lain waktu ya. Mungkin taruhlah timingnya kurang tepat dan sebagainya. Ya kita lihat, tapi setidaknya ada kecemburuan ya. Jangan membiarkan begitu saja. Kemudian yang kedua ada jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala juga berfirman untuk kita ya, in tansurallah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurallah, jika kamu membantu agama Allah, kalian membantu agama Allah. In tansurullah, kalian membantu Allah, membantu agama Allah, menyebarkan risalahnya, mendakwahkan ya. Yansurkum, maka Allah akan bantu kalian. Dan mengukuhkan posisi kalian. Jadi jangan takut, Allah bersama kita. Siapa yang bergerak di pendidikan ya, menyebarkan sunnah seluruhnya, jangan khawatir, jangan takut, Allah bersama kita ya. Baik, dari segala gangguan, ancaman, bersabarlah, insyaallah akan berikan kesabaran seperti tadi ya. Nurul Farum menyatakan kesabar ya, terus sabar, sabar solusi ya. Naam. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, ini yang ketiga ya, peringatan terhadap penyembunyian wahyu ya. Jadi ayat ini memberikan peringatan keras kepada yang menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya sama seriusnya dengan tidak menyampaikan sama sekali. Jadi jangan sampai ada yang disembunyikan ya. Nah, misal kita lihat ada orang makan tangan kiri ya, jangan sampaikan tangan kiri itu kebiasaannya setan ya. Seorang muslim harus makan minum tangan kiri begitu ya. Mohon maaf, tangan kanan maksudnya ya. La ta'kul bishimal ya, syaitan yakul bishimal, jangan makan dengan tangan kanan, tangan kiri maksudnya. Jangan tangan kanan, syaitan yakul bishimal ya, karena setan yang makan dengan tangan kiri ya. Kalau muslim ya, seorang muslimah makan tangan kanan ya. Dalam ayat yang surat yang dalam hadis yang lain disebutkan ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik ya. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, kita ada jeda sebentar ya, untuk sholat duhur. Nanti kita lanjut lagi setelah ini insyaallah taala. Silakan yang mau sholat duhur dulu boleh ya.
Bismillah, kita lanjutkan ya. Ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Maidah 67 diantaranya adalah bahwa tidak boleh ada penyembunyian ya, wahyu. Jadi artinya wahyu ini harus sampaikan ya. Syekh Utsman Khamis juga pernah menyatakan bahwa balighu anni walau ayatan itu juga diterapkan ya, bahwa walaupun yang kita miliki, kata beliau ya, teman-teman yang sedikit misalnya, atau ilmu yang sedikit, tapi di atas ilmu, itu juga harus disampaikan. Jadi artinya tidak harus menumpuk ilmu banyak, kemudian berangan-angan setelah itu kita baru menyampaikan. Artinya berapapun yang kita miliki, harus kita sampaikan. Ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada alumni pondok ini kan, Anda mengambil faedah dari Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Jadi amanah yang Allah Ta'ala berikan kepercayaan kepada kita, kepada antum misalnya ya, untuk mendapatkan ilmu agama ya. Nah, maka kewajiban ya alumni pondok, alumni dari sekolah tinggi sunnah ini harus menyampaikan ya apa yang telah kita miliki kepada masyarakat ya, pada masyarakat. Mungkin tidak bisa sekaligus, pelan-pelan, mungkin ada momen yang tepat ya kita sampaikan bahwa ada kewajiban untuk untuk sholat gitu kan ya. Kalau ada yang saya tahu lah kok nggak pernah sholat ya misalnya ya, laki-laki kok nggak kelihatan, nah misalnya ya itu harus disampaikan ya. Ya mungkin takliful qulub dulu, menjaga kedekatan ya, supaya bagaimana dekat, nah pas dekat sampaikan gitu ya. Ada momen-momen yang tepat. Nah kemudian ikhwas sekalian ya, tidak perlu bersedih atas kafiran. Jadi orang kafir itu banyak di dunia ini, mungkin lebih banyak daripada muslim ya, tapi tidak perlu bersedih karena kewajiban kita hanya menyampaikan, tidak perlu bersedih hati dengan kekafiran mereka ya. Nah, jadi Rasul diperintahkan untuk bersedih atas sikap menentangnya ataupun melakar orang kafir. Nah, seperti misalnya kita seorang dai mungkin ditolak atau dicemooh dan sebagainya, maka ya bersabarlah karena hidayah berasal dari Allah Ta'ala dan bukan tanggung jawab Nabi ya untuk memaksa mereka menjadi beriman. Begitu juga bukan tanggung jawab kita untuk memaksa mereka menjadi seorang yang beriman dan bertakwa Allah Subhanahu wa taala ya. Fadzakir innama anta mudzakir ya. Nah, fadzakir berkata sesungguhnya kita hanya sekedar pemberi peringatan ya. Baik, selanjutnya yang berikutnya ini landasan dakwah modern ya. Di ayat ini menjadi penguat bagi para dai untuk berdakwah secara masif ya, berdakwah secara maksud inklusif itu artinya terbuka, tidak hanya di kelompok kita ya, maksudnya kelompok-kelompok mana-mana ya, dia kah muslim kah ya, al-bidah atau siapa, masuk aja, artinya masuk untuk mendakwahi mereka ya, ya misalnya kalau memungkinkan tentunya, kalau tidak memungkinkan ya bersabar dulu, cari momen sambil berdoa dan seterusnya ya. Dan masif artinya melalui apa yang kita bisa kerahkan, melalui tulisan kita, melalui ya kesempatan kita mengajar di kelas-kelas mana begitu ya, atau ada webinar ya, ada call paper misalnya, untuk ikut juga mendakwahkan tentang sunnah, tentang Islam dan seterusnya. Dan tidak takut menghadapi tantangan ya, tidak takut menghadapi tantangan ya. Jadi kalau call paper itu misalnya itu punya artikel ya berkaitan dengan keislaman dengan bahasa Arab khususnya, ada kesempatan call paper ya, dan misalnya dibuka call paper itu artinya call itu artinya memanggil ya, paper datang. Jadi tulisan-tulisan itu yang bagus-bagus bisa dimasukkan ke sana kalau memang sesuai kriteria yang diinginkan oleh penyelenggara, akan dipanggil kita ya untuk presentasi ya.
Nah, nanti di sana itu banyak, ada orang liberal, ada orang Syiah dan sebagainya. Kita yang Sunni ini jangan cuma hanya di masjid saja, tapi masuk ke forum-forum ilmiah, ya. Dan tetap menyampaikan ajaran Islam dengan modern dan relevan. Ya, baik. Nah, ini pendapat ulama ya berkaitan dengan ini. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya beliau mengomentari ayat ini dengan bahwa perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan apa yang turunkan kepada beliau dari Robnya, yang ini bersifat umum dalam segala apa saja yang diturunkan kepada beliau, ya. Sama sekali tidak menunjukkan untuk menyampaikan sesuatu yang spesifik, ya. Jadi barang siapa mengklaim bahwa Al-Quran telah menyebutkan kepemimpinan, ya, Ali misalnya setelah wafatnya Nabi SAW, misalnya orang-orang Syiah, ini suatu hal kebohongan, ya. Dan bahwasanya beliau diperintahkan untuk menyampaikan, maka ia telah misalnya apa namanya, intinya bahwa tidak ada yang disembunyikan. Rasulullah SAW adalah seorang yang apa namanya tabligh, ya, artinya beliau tidak ada yang disembunyikan. Beliau amanah, ya, amanah menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Beliau tidak ada yang disembunyikan, ya. Nah, kemudian anak kutip juga beberapa tafsir, ya. Ini bisa dipelajari insyaallah, ya. Di antara tafsir Al-Muyassar, di mana dalam kitab ini disebutkan bahwa ya Rasul, wahai Rasul, sampaikan wahyu dari Allah yang diturunkan kepadamu, ya, dari Rabbmu, kan, ya, Rabbik. Dan jika engkau kurang dalam menyampaikan dengan menyembunyikan sesuatu darinya, maka engkau berarti menyembunyikan atau belum menyampaikan risalah itu, ya, risalah Tuhanmu. Dan beliau telah menyampaikan risalah Tuhannya dengan sempurna, ya. Tidak ada yang disembunyikan. Maka barang siapa memiliki dugaan bahwa sungguhnya beliau menyembunyikan sesuatu, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah, misalnya ada sebagian Al-Quran yang tidak disampaikan, misalnya masih kurang dari apa yang ada sekarang, maka ini suatu kebohongan yang nyata, ya. Dari wahyu yang turunkan kepadanya, maka sungguhnya orang tersebut telah mengadakan kedustaan besar atas nama Allah dan Rasulnya. Dan Allah adalah pelindung dan penolong atas musuh-musuhmu, ya. Atas musuh-musuh para dai. Allah melindungi antum semua, ya. Tidak ada kewajiban atas dirimu selain menyampaikan saja, ya. Tidak ada kewajiban, kita hanya menyampaikan saja, ya, para akhwat, para ustazah, para ustadz, menyampaikan saja, ya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan taufik menuju hidayahnya bagi orang-orang yang berbelok dari jalan kebenaran, ya. Allah tidak memberikan taufik orang yang memang dianya tidak mau kepada jalan yang hak, ya. Dan mengingkari risalah yang kamu bawa dari si Allah Ta'ala. Artinya orang-orang yang mengingkari, ya, itu orang-orang kafir atau orang munafik, ini tidak akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, di sana juga dikutip bagaimana ayat-ayat yang telah disampaikan berhubungan dengan pengungkapan rahasia musuh-musuh Islam dan kekurangan mereka. Dan ini sangat membutuhkan kesungguhan dalam menyampaikan dan kesabaran dalam menanggung konsekuensinya. Ya, maka Allah menegaskan perintah kepada nabinya, kepada Rasulullah SAW, untuk menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya. Allah akan menjaganya dari tipu daya mereka dan akan menghinakan orang-orang kafir, ya, dan tidak memberi mereka kebaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna, tidak ada yang disembunyikan. Meski ayat ini ditujukan kepada Nabi secara khusus, namun berlaku bagi setiap muslim, ya, ini setiap muslim, ya, setiap kita semua, ya, untuk melakukan dakwah kepada Allah tanpa terkecuali. Artinya tidak ada satupun yang dikecualikan bagi kita kaum muslimin. Artinya kaum muslimin jangan takut, jangan ragu, sampaikan kebenaran.
Karena kerusakan itu bukannya kekurangan orang alim, tapi karena mendiamkan kemaksiatan, ya, adanya bencana alam dan sebagainya di beberapa daerah di Indonesia, ya, di Sumatera, di Jawa Timur, di mana-mana, itu karena apa? Kelalaian kita terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada tafsir Al-Mukhtasar, ya. Al-Mukhtasar, di sana di dalamnya dikutip bagaimana wahai Rasul, ya, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu darimu secara lengkap, jangan menyembunyikan sesuatu darinya. Jika kamu menyembunyikan sesuatu darinya, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Rabbmu, ya. Namun pada kenyataannya Rasulullah SAW beliau adalah telah menyampaikan semua yang diperintahkan, ya, untuk disampaikan. Barang siapa yang menuduh sebaliknya, berarti ia telah berbuat kebohongan besar di atas nama Allah Ta'ala. Misalnya ada, Rasulullah ada yang disembunyikan, nggak ada. Semua sudah disampaikan, ya. Sesudah hari ini Allah telah akan melindungimu dari manusia. Jadi wallahu ya'simuka minan nas, ya. Artinya ya kita semua jangan takut, ya, walaupun ada orang yang dai yang kemudian dapatkan dapatkan rongrongan dan sebagainya dari orang munafik atau orang kafir, ya bersabarlah, ya. Sungguh Allah membantu mereka. Insyaallah pertolongan Allah sangat dekat, ya. Maka mereka tidak akan dapat menimpakan sesuatu yang buruk kepadamu kecuali yang Allah takdirkan kepadanya, ya. Nah, jika tugasmu hanya menyampaikan pesan, ya, dan maksudnya jadi maksudnya tugasnya hanya menyampaikan, ya, tidak kemudian memaksa, tidak, ya, hanya menyampaikan saja. Ya, tapi kalau misalnya telah kita sampaikan orangnya nggak mau berubah, ya sudah, kewajiban kita sudah selesai. Ya, tapi ada baiknya ada momen lagi kita sampaikan lagi, ya, siapa tahu Allah kali kasih hidayah, kasih petunjuk sehingga orang tersebut berubah, ya. Nah, dan satu hal yang menarik, ya, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan, dan ini bisa dicek di kitab ada Talabul Ilmi, bahwa Rasulullah pernah menyatakan seandainya engkau bisa memberikan menjadi sebab hidayah seorang, ya, maka pahala yang didapatkan adalah khairun min humurin ni'am, lebih baik daripada onta merah, ya. Insyaallah ini berbagi orang yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Kemudian dan Allah tidak akan menolong, tidak akan membimbing orang-orang yang ingkar, ya, serta tidak menginginkan petunjuk ke jalan yang benar. Nah, jadi orang-orang kafir tidak akan diberi petunjuk, ya, kecuali yang memang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang mendapatkan hidayah pada suatu ketika. Kemudian di tafsir Al-Wajiz, ya, mungkin ini tafsir Al-Wajiz, ya, di sini diterangkan bahwa wahai Rasul, sampaikanlah seluruh wahyu yang diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Quran, ya, jangan ada satupun yang, ya, kamu sembunyikan, dan jangan takut, ya, takut dibenci jika kamu tidak menyampaikan dan menyembunyikan sebagian Al-Quran, maka sesungguhnya kalau tidak menyampaikan risalah dari Tuhanmu. Ya, betul juga seorang ya dai, jangan takut, ya, jangan takut sekali lagi, takut dibenci, takut apa, ya, sampaikanlah. Ya, mungkin momennya, ya, kita harus tepat, ya, momennya bagaimana menyampaikannya. Dan sungguh Rasulullah telah menyampaikan kepada umatnya, umatnya kala itu, ya, sesuatu yang memang diturunkan, ya, untuk mereka, dan Allah akan menjaga, ya, dan memelihara Nabi, ya, dari fitnah dan kejahatan manusia, ya, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa melarangmu, ya, untuk menyampaikan seluruh wahyu Allah yang telah diberikan kepadamu, ya. Sungguhnya Allah tidak akan memberi taufik kepada orang-orang kafir, ya. Dalam ayat lain itu disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, gitu, ya, wa ala absarihim. Ya, Allah telah menutup, ya, hati-hati mereka. Kemudian dalam riwayat Hasan Al-Basri, Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguhnya Allah telah
mengutusku dengan membawa sesuatu risalah, ya. Namun aku keberatan memikulnya. Dan tahu bahwa orang-orang akan mendustaiku, ya. Jadi artinya memang ya dalam konteks berdakwah itu ada masalah-masalah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga sudah telah alami, ya. Tapi pada akhirnya Allah Ta'ala menangkan, ya. Artinya orang-orang Muslim itu berjaya. Nah, begitu juga kita sebagai umatnya, ya, umat akhir zaman, tidak boleh bersedih hati dan terus bersemangat untuk berdakwah di jalan yang benar, ya. Kemudian dan Allah memberikan janji, ya, kepadaku bahwa aku akan menyampaikan risalahnya atau dia akan menyiksaku. Lalu turunlah ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ya, maksudnya surat ini, ya. Kemarin pada suatu malam Nabi bersabda, mudah-mudahan ada lelaki saleh yang menjagaku malam ini. Lalu Allah Ta'ala mengutus Sa'ad, ya, dan Huzaifah dan untuk menjaganya. Kemudian turunlah ayat wallahu ya'simuka minan nas, ya. Nah, Allah menjagamu dari manusia. Dan kemudian Rasulullah bersabda, wahai Musa, kembalilah, sungguh Allah telah menjaga. Maksudnya ya, ini masih berkaitan dengan pembahasan kita yang lalu, ya. Kemudian tafsir as-saghir, ya. As-saghir ini di sana disebutkan bahwa Rasul sampaikan apa yang diturunkan Rabbmu, ya, kepadamu. Jika kamu tidak melakukan, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya. Dan Allah menjagamu, Allah ya'simuka minan nas, dan sungguh Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang kafir. Nah, jadi artinya biar kita tidak bersedih ketika ditolak, ya. Ada orang-orang yang tidak diberi hidayah tentu tidak akan bisa menerimanya, ya. Dan berbeda dengan orang yang dimudahkan untuk hidayah adalah orang-orang yang memang pantas untuk menerimanya. Dan Allah menyukai orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Artinya kita tidak bisa memilih-milih, ya, siapa dan siapa, ya, berdakwahlah kalau Allah kehendaki menjadi orang yang mendapat hidayah, alhamdulillah, dan tentu pahala besar buat kita. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, kita cukupkan di sini, ya. Sebenarnya masih ada beberapa tafsir di bawahnya, cuma ini waktu terbatas, ya. Nah, habis ini ada mata kuliah lain yang harus kita ampuh. Naktafi bihadza wa insyaallah nastamir fi furus ukhra wa nata'ala subhanahu wa ta'ala bidu'a kafatil majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Wa iyyakum.